sifatnya. Dengan sifat wahdaniyah kita memahami dan mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala esa af'alnya. Dan maksud yang demikian bisa kita simpulkan bahwa tidak ada dua zat Allah Subhanahu wa taala, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tidak ada yang sama dengan zat Allah daripada makhluknya. Kemudian yang ketiga, tidak ada berbilang atau banyak daripada sifatnya, artinya sifat Allah Maha Esa. Dan tidak ada juga makhluknya yang bisa menyerupai ataupun sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya disanggah pada masalah sifat ini bahwa manusia mempunyai kuasa, Allah juga bersifat kudrah maha kuasa, berarti ini ada persamaan bahwa manusia ada kudrahnya, Allah ada kudrahnya. Ini kembali ke sifat mukhalafatul hawadis. Supaya memahamkan keesaan sifat wahdaniyah ini, tidak bisa disebutkan sama-sama makhluk mempunyai kudrah dan Allah mempunyai kudrah terus kita menafikan bahwa Allah esa dengan sifatnya. Kenapa? Karena tidak samanya kudrah manusia dengan kudrah Allah. Kudrah manusia ini sangat-sangat lemah, bahkan itu pun hasil dari pertolongan Allah. Sedangkan kuasanya Allah, misalnya kehendaknya Allah itu putus tanpa ada satupun yang bisa menghalangi. Jadi apabila ada penyanggahan bahwa manusia mempunyai kasih sayang dan Allah mempunyai sifat kasih sayang, bukankah itu persamaan? Itu bukan suatu persamaan karena perbedaan tidak sama kasih sayang makhluk dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ makna esa tersebut pada sifatnya. Kemudian Allah esa pada af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata pengarang dalam kitab ini, adapun natijah dalam memahamkan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala ini amaliyah bagi seorang hamba adalah dengan sisi memandang semua perkara kejadian dan ahwal yang terjadi dalam makhluknya ini adalah langsung membalikkan keesaan perbuatannya bahwa itu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disanggah balik, apakah tidak menyamakan keadaan memandang perbuatan makhluk tersebut dengan memandang itu adalah perbuatan Allah? Bukankah itu persamaan antara perbuatan makhluk itu dengan perbuatan Allah? Sedangkan disebutkan tadi bahwa perbuatannya juga esa, tidak ada satupun yang menyerupai perbuatannya. Maka jawabannya seperti ini. Ketika memandang perkara sesuatu makhluk ini, mau kejadian perkara urusan hal dan ahwal, itu memandang perbuatan Allah, pada sejatinya bukan apa yang kita lihat, tapi bekas dari perbuatan Allah tersebutlah yang kita lihat secara zahir. Contohnya ketika kita melihat motor, kita memandang itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menggerakkan pembuat dan juga pabriknya dan juga segala hal yang berkaitan dengan kereta tersebut, sehingga jadilah satu kereta yang diciptakan dengan kehendak Allah dari tangan dan usaha manusia itu sendiri. Artinya maksud dari memandang perkara bahwa perbuatan yang apa yang kita lihat daripada alam semesta dan makhluk ini adalah perbuatan Allah, maksud perbuatan Allah di situ adalah bekas dari perbuatan Allahnya. Artinya tetap tidak menyalahi esanya perbuatan Allah, karena kita tidak menyamakan apa yang kita lihat dengan menganggap itu perbuatan Allahnya, tapi hakikatnya bahwa itu adalah perbuatan Allah dalam keyakinan kita. Maka dengan sifat wahdaniyah kita meyakini sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyerupai zatnya, menyerupai sifatnya dan asma'nya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha agung, yang mempunyai nama Allah Subhanahu wa taala, dan makhluknya tidak ada yang bernama dengan hal demikian. Juga sifat-sifatnya yang kita bahas ini, sifat 20 ini adalah milik Allah mutlak, esa berarti pada sifatnya, dan juga seluruh apa yang kita lihat dari alam semesta adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, artinya bekas dari apa yang Allah perbuat. Dan memandang semua
apa yang kita lihat adalah perbuatan Allah adalah jalan dan natijah mengamalkan sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sarankan untuk memahamkan wahdaniyah ini yaitu melihat video kami yang pernah kami upload tentang masalah kam muttasil dan kam munfasil pada sifat wahdaniyah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.